Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mubarak. Kali ini saya akan membahas tentang credit score with scorecard method. Outline-nya yaitu introduction and background, kemudian dataset description, scorecard development, implementation plan, kemudian kesimpulan dan rekomendasi, lalu yang terakhir referensi. Oke, kita ke outline yang pertama yaitu introduction and background. Nah, di sini ada sebuah case, yaitu lembaga keuangan bernama Pinjam Pintar yang memiliki komitmen terhadap pelayanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Nah, seperti lembaga keuangan lainnya, Pinjam Pintar juga menghadapi tantangan dalam proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman yang melibatkan penilaian manual, yang tentu saja memakan waktu lama dan juga berisiko terhadap bias subjektif. Tidak hanya itu, resiko yang berkaitan dengan non-performing loan atau utang yang tidak terbayar menjadi perhatian utama bagi pinjam pintar. Nah, dari permasalahan tersebut, pinjam pintar ingin mencari solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah penggunaan skor kredit atau model prediksi skor kredit. Kredit scoring adalah metode untuk mengevaluasi resiko kredit dari pengajuan pinjaman dengan menggunakan data historis dan juga teknik statistik. Selanjutnya, dari pembuatan prediksi skor kredit terdapat beberapa tujuan pengembangannya, yaitu yang pertama, tentu saja untuk membangun aplikasi berbasis teknologi yang secara otomatis dapat menilai pemohon pinjaman berdasarkan berbagai faktor, termasuk riwayat kredit, pendapatan, pekerjaan, dan variabel lainnya yang tentu saja relevan. Kemudian mengidentifikasi aplikan yang memiliki resiko tinggi untuk gagal membayar kembali pinjaman, di mana hal ini membantu mengurangi resiko terkait non-performing loan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan juga konsistensi dalam menilai resiko kredit, menggunakan model prediksi yang didasarkan pada data historis dan juga algoritma yang terlatih sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dan juga konsisten. Oke, selanjutnya dataset description. Dataset yang digunakan memiliki 255.347 data dari 18 variabel. Namun di sini kita hanya menggunakan beberapa variabel ya yang relevan dalam mempengaruhi atau juga mengevaluasi loan default. Data yang digunakan tentunya merupakan informasi yang mencakup demografi, keuangan, dan juga pinjaman. Selanjutnya, scorecard development. Nah, pengembangan scorecard ini adalah salah satu langkah penting untuk penilaian risiko kredit. Nah, apa saja sih langkah-langkah untuk pengembangan scorecard? Yaitu yang pertama, kita akan melakukan langkah eksplorasi data yang dilakukan untuk memahami dan menganalisis data yang akan digunakan dalam pengembangan model. Nah, pada tahap ini dilakukan statistik sederhana seperti melakukan pencarian distribusi nilai, mean atau median, dan juga memeriksa integritas setiap data. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu handling missing value dan juga outlier. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan korelasi pada numerical predictor. Nah, pada saat melakukan pengecekan korelasi tidak terdapat multicollinearity pada prediktor numerik. Selanjutnya, langkah keempat yaitu initial characteristic analysis. Nah, pada tahap ini dilakukan analisa pada setiap karakteristik ataupun juga prediktor untuk memprediksi credit score ataupun total point score dari seorang aplikan dengan cara melakukan proses binning pada numerik prediktor. Nah, binning ini adalah proses pengelompokan atau klasifikasi nilai numerik ke dalam kategori. Nah, selanjutnya dilakukan pembuatan contingency table, di mana contingency table ini berfungsi untuk menggambarkan ataupun menyajikan hubungan antara dua atau lebih variabel kategori. Langkah kelima yaitu statistical measure. Pada statistical measure dilakukan pencarian nilai WOE dan juga IV. Nah, WOE atau weight of evidence digunakan untuk mengukur strength dari setiap atribut tiap-tiap kategori. Kemudian untuk IV atau information value digunakan untuk mengukur strength dari setiap karakteristik. Langkah keenam yaitu cek logical trend and business ataupun operational consideration. Berdasarkan analisis dari setiap karakteristik dapat disimpulkan bahwa semua WOE yang ada masuk akal secara bisnis logika maupun operasional. Langkah ketujuh yaitu design scorecard. Untuk membuat desain scorecard digunakan model logistic regression. Untuk melakukan pemodelan, inputan yang digunakan bukanlah inputan asli, tetapi WOE dari setiap atribut. Maka dari itu kita akan melakukan transformasi setiap data menjadi nilai WOE untuk semua prediktor. Selanjutnya lakukan model selection menggunakan forward selection.
Nah, hal tersebut dipilih dikarenakan banyaknya prediktor yang ada agar waktu running yang dilakukan tidak terlalu lama. Lalu, gunakan recall sebagai metrik utama untuk memilih model terbaik. Nah, recall ini mampu mengukur sejauh mana model mengidentifikasi dengan benar peminjam yang benar-benar akan default ataupun true positif dari keseluruhan peminjam yang sebenarnya akan default. Lalu untuk memilih model terbaik digunakan cross validation dengan cohort sebanyak 10. Setelah melalui 10 cross validation, dipilihlah model dengan nilai recall tertinggi sebagai model terbaik. Nah, dari model seleksi didapatkan hasil bahwa base logistic regression mengandung satu prediktor. Prediktor tersebut adalah loan purpose sebesar 82%. Tetapi dikarenakan prediktornya sangat sedikit, maka dikhawatirkan jika ada sedikit perubahan datanya, maka hasil prediksinya tidak stabil. Berdasarkan hasil tersebut dilakukan penyesuaian model dan scorecard akhir terdiri dari 15 prediktor. Selanjutnya kita mencari poin minimum dan juga poin maksimum untuk setiap karakteristik. Kemudian kita lakukan evaluasi sehingga menghasilkan recall pada data training sebesar 68% dan juga 69% pada data testing. Selanjutnya, choose scorecard. Untuk memilih model yang paling sesuai, beberapa metrik statistik digunakan untuk mengukur kualitasnya. Metrik yang digunakan adalah AUC dan juga KS statistik. AUC adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat membedakan antara kelas positif dan juga negatif. Dari gambar ini, nilai AUC pada trendset adalah 0,74 yang menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang baik untuk membedakan antara kelas positif dan juga negatif. Semakin tinggi nilai AUC mendekati 1, semakin baik model tersebut dalam melakukan klasifikasi. Kemudian kita melakukan pengecekan pada KS statistik. Nah, KS statistik ini mengukur perbedaan antara dua fungsi distribusi kumulatif, satu untuk kelas positif dan satu untuk kelas negatif. Pada gambar ini, KS statistik mencapai 0,360. Pada titik ini menandakan bahwa model cukup bagus di mana dapat membedakan antara kelas 0 maupun kelas 1. Selanjutnya, implementation plan. Pada implementation plan dilakukan setting credit score cut-off untuk mendapatkan keputusan dalam proses penilaian risiko kredit. Pemilihan nilai cut-off score sebesar 150 didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu berdasarkan ketersediaan data dan juga model skor yang mendukung ambang batas tersebut. Selain itu, pemilihan cut-off didasarkan pada expected bad rate, yang berarti pinjam pintar memperkirakan bahwa pemohon dengan skor di bawah 150 memiliki resiko gagal membayar yang lebih tinggi. Selanjutnya, workflow credit process. Mulai dengan menginputkan nama aplikan, kemudian masukkan data demografi, finansial, dan juga pinjaman dari seorang aplikan tersebut. Setelah berhasil menginputkan data, maka tahap selanjutnya dilakukan pemodelan dari credit scoring yang nantinya akan menghasilkan credit score dari seorang aplikan. Jika seorang aplikan memiliki skor lebih dari 150, maka aplikan tersebut akan di-approve. Sedangkan jika skor aplikan tidak melebihi dari 150, tetapi nilainya melebihi dari 135, maka aplikan tersebut akan direview kembali dengan beberapa tambahan syarat. Nah, jika syarat tersebut diterima oleh aplikan, maka aplikan tersebut akan di-approve. Akan tetapi jika tidak, maka aplikan tersebut akan di-decline. Lalu apabila nilai kurang dari 135, maka secara otomatis aplikan tersebut akan di-decline. Nah, hasil dari user interface dari prediction credit score dapat kita lihat dari gambar ini. Selanjutnya, kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, kesimpulannya, model regresi logistik yang telah disesuaikan dengan memilih cut-off score yang tepat mampu memprediksi skor kredit dengan baik. Model tersebut mampu membedakan antara aplikan yang baik dan juga yang buruk dengan tingkat recall sebesar 68%. Kualitas model secara keseluruhan dinilai baik dengan AUC sebesar 0,74. Hal ini tentu saja menandakan bahwa model dapat digunakan untuk mendukung keputusan kredit dengan baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama untuk risk manager, yaitu untuk menggunakan model penilaian kredit untuk menilai resiko kredit aplikan dan membuat keputusan yang tepat untuk menyetujui ataupun menolak pinjaman. Kemudian untuk tim operasional, rekomendasinya berupa melakukan otomatisasi proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi peninjauan aplikan secara manual. Sedangkan untuk tim marketing,
untuk menargetkan segmen pelanggan tertentu secara lebih efektif dan juga mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih terfokus untuk mendapatkan pelanggan dengan risiko gagal bayar yang lebih rendah. Sedangkan untuk rekomendasi proyek selanjutnya yaitu mencoba menggunakan model lain seperti Decision Tree, SVM, ataupun KNN untuk membandingkan kinerja mereka dalam memprediksi skor kredit. Selanjutnya, referensi. Untuk referensi yang digunakan dapat dilihat pada daftar berikut ya. Sekian dan terima kasih.